Halo semua guru di seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan Nining Suryaningsih di channel Miss NS. Kita akan membahas tentang lampiran di RPP. Kenapa harus ada lampiran di RPP? Karena lampiran itu memberikan persepsi yang sama kepada kita sebagai yang akan mengajar dengan orang lain yang melihat perencanaan kita. Apa sih yang harus ada di lampiran? Pertama, materi. Materi ini harus kita jelaskan seperti apa. Misalnya materi di KD 3.1 dan 4.1 adalah menyapa atau greeting, berpamitan atau leave taking, kemudian mengucapkan terima kasih atau thanking, dan meminta maaf. Dengan begini kita akan mudah mencari sumber-sumber bahan ajar di Google misalnya. Lampiran berikutnya adalah tentang fungsi sosial teks interaksi interpersonal. Seperti kita ketahui dalam 3.1 dan 4.1 ini, teks yang kita ajarkan adalah teks interaksi interpersonal. Apa itu teks interaksi interpersonal? Yaitu teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi secara baik dan benar. Kalau kata Selsemer ya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutnya ya. Itu adalah to fulfill the social interaction to the society, like in socialization. Bagaimana materi-materi itu kita berikan di lampiran? Kita bisa membuatkan semacam tabel ya, contoh-contoh pemberian, contoh-contoh ekspresi salam. Seperti ini, ada memberi salam atau greeting, kemudian ada responding. Karena di dalam KD 3.1 kita juga diminta untuk mengajarkan responnya. Berikutnya adalah contoh-contoh leave taking seperti ini. Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa untuk menggunakan berbagai ekspresi. Termasuk juga thanking seperti ini. Ini tabel yang bisa kita berikan. Jangan lupa kita juga membubuhkan atau mencantumkan sumber yang kita gunakan seperti di bawah berikut. Yang keempat materinya adalah making apologies. Jadi bukan apologize tapi making apologies. Jadi meminta maaf. Termasuk juga kita berikan juga tabel atau beberapa ekspresi untuk menerima ya permintaan maaf. Nah, dalam unsur kebahasaan kita hanya memilih beberapa hal yang sangat mendasar yang sering muncul di dalam ekspresi-ekspresi yang kita ajarkan. Contoh di sini saya ambil pronoun dengan verb to be sehingga kita hanya fokus pada bagaimana mereka atau siswa itu memahami beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam ekspresi 4 ekspresi yang kita ajarkan. Ini contoh saja, ini saya ambil dari sumber yang ada di situ, sudah disebutkan. Jadi kita fokus pada unsur kebahasaan ini saja. Berikutnya tentang penilaian sikap. Kita sudah merencanakan bahwa di pertemuan 1 ada observasi. Nah, seperti inilah contoh rubriknya. Ini akan diisi oleh guru. Karena observasi dilakukan oleh guru, sehingga kita membuat rubrik seperti ini. Jadi semua siswa dituliskan namanya, misalnya, atau kita melihat yang dianggap outstanding dalam menunjukkan percaya diri dan bertanggung jawab. Di pertemuan 2 kita merencanakan penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini salah satu contoh yang kita masukkan di lampiran supaya orang yang melihat perencanaan kita memahami, mengerti, membayangkan nanti anak-anak atau siswa akan mengisi checklist seperti ini. Kalau untuk penilaian diri maka dia sendiri yang menuliskan namanya, kemudian ketika menuliskan deskripsi dia akan ya atau tidak hanya dengan membuat centang atau checklist. Untuk yang sebelah kanan itu penilaian antar teman. Itu harus dicantumkan yang menilainya siapa, yang dinilainya siapa, kemudian hari dan tanggalnya kapan dan tanggal berapa. Termasuk penilaian diri juga mungkin harus disebutkan ya, namanya siapa, kemudian hari dan tanggal penilaiannya kapan. Untuk penilaian pengetahuan, ketika kita merencanakan quiz on the spot, jadi quiz on the spot itu hanya ditanya langsung saja, tidak dibuat seperti soal ulangan paper and pen test gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa ditanyakan. Misalnya, how many people are there in the dialogue? Kenapa yang seperti ini harus ditanyakan? Menurut keterangan di bukunya Ibu Profesor Emi Emilia, ya sebagai sebuah pengetahuan, teks itu pasti mengandung fungsi sosial. Yang bisa ditanyakan adalah hal seperti ini, karena di dalam teks ada istilah field, ada tenor, dan ada
mode. Ini termasuk tenor ya. How many people are there in the dialogue? Kemudian what is the relationship between the people? Atau kita bisa juga menanyakan where do you think the dialogue happens ya mestinya. Berikutnya adalah untuk membuat penilaian unsur kebahasaan, kita bisa saja sebetulnya membuat sendiri soalnya atau bisa ambil contoh dari sumber-sumber yang ada di internet seperti ini. Kalau kita sudah mengajarkan di depan tadi lampiran materinya A, berarti contoh soal pun atau soal yang diberikan pun harus sesuai dengan materi yang disajikan. Berikutnya tentang penilaian keterampilan. Ada 4 jenis keterampilan yang terbagi dalam 2 kategori besar, keterampilan reseptif yaitu listening dan reading, dan keterampilan produktif yaitu speaking dan writing. Di sini kita bisa membuat soal listening comprehension. Gampang ya sebetulnya, kalau bahasa Inggris itu sudah tinggal mencari di Google, cari sebuah video percakapan tapi nggak boleh ada tulisannya, sehingga nanti siswa betul-betul mendapatkan informasi karena mereka mendengar. Bisa saja berbentuk audio. Tapi kalau dengan video itu terlihat ada konteks mungkin ya, jadi biasanya lebih memudahkan juga. Nah, kemudian membuatkan soalnya ya, misalnya 5 lah ya, 3 soal untuk informasi tersurat dan misalnya 2 untuk informasi tersirat. Soal reading comprehensionnya misalnya nanti ada sebuah dialog, anak akan diminta melengkapi dialog itu. Mungkin bisa jadi berbentuk pertanyaannya yang belum ada atau jawabannya yang belum ada atau responnya. Untuk instrumen penilaian speaking, kita bisa ambil contoh rubrik yang ada di internet. Ini saya ambil salah satu contoh yang bisa kita gunakan saat kita menilai speaking. Untuk penilaian writing juga sama, sebetulnya kita bisa membuat sendiri walaupun juga bisa mencari rubrik-rubrik dari internet. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan.